أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak buat guru-guru kita. Kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah, masih di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita ingatkan lagi buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah mimpiku dari Allah atau dari setan. Nah sekarang yang masih belum bisa membedakan, kayaknya sekarang udah mulai ada gambaran nih. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bertanya langsung sama guru-guru kita ya. Atau mungkin langsung aja kirimkan pertanyaannya, insya Allah nanti kita bisa jawab. Nanti kita minta guru kita menjawabnya. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih. Masih ada sebuah video tayangan dari sahabat saya nih, ada Raffi Ahmad yang bermimpi didatangi almarhum ayahnya dan menitipkan pesan. Langsung aja kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Aku tuh dimimpin sama bapakku tuh gini katanya. Pakai bahasa Sunda bapakku tuh ngomong gini. Sok atuh eta tulungan, saudara-saudara yang susah tuh tulungan. Wah aku katanya kakaknya papa gitu. Katanya tuh sok tulungan, kasihan katanya yang susah sok kasih uang katanya gitu. Terus aku tuh inget banget, aku tuh bangun jam 7 atau jam 8, kamu tuh masih tidur. Aku tuh langsung bangun, aku langsung ke meja makan kan, langsung ngomong masih mama, tapi habis mimpi ini masih papa nih. Kamu mau cerita? Ya kamu mah ya ini aku cerita, kan ini aja aku udah mau nangis, sedih. Maksudnya aku tuh kan jarang-jarang dimimpin kan. Terus pokoknya pakai bahasa Sunda teh, sok aku tuh bantuin itu saudara-saudara kamu katanya. Uwa kamu tuh bantuin gitu. Terus akhirnya aku tuh kan dimimpin sama si papa. Terus aku bilang sama si mama kan, mah suruh bantuin ke keluarga yang lagi susah katanya. Ngomong ini bapakku tuh, ya alhamdulillah masih dikasih rezeki, masih dikasih ya syutingan masih ada, juga masih ada rezeki kata, suruh bantu-bantu. Nah ini menarik banget ya, ternyata secara kalau kita lihat tadi dari mimpinya Ustadz Air ini, mimpinya ini orang tua yang kita temukan ini, orang tua kita ini menyampaikan pesan yang baik. Ya minta saudaranya ini ditolongin karena mungkin kesulitan ekonomi atau bagaimana sampai ini bapaknya mampir ke mimpinya. Nah pertanyaannya nih, benarkah apabila orang yang kita kenal atau kita sayang yang telah meninggal lalu datang ke dalam mimpi kita dan menyampaikan sebuah pesan ini, sebenarnya ruh yang orang kita cintai ini dari Allah atau memang Allah izinkan untuk kita tergerak hatinya, atau ini adalah satu sosok yang berusaha menyesatkan kita. Nih bagaimana nih Ustadz Ahmad dulu penjelasannya? Masya Allah, tabarakallah. Kita jawab ini ya. Saya diri apa duduk aja nih? Berdiri aja, dong, ya. berdiri dong. Soalnya tadi saudara saya duduk dia ceritanya. Oh, iya. Saya AR, dia RA, Raffi Ahmad. Saya Ahmad Ridwan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada jilid yang pertama halaman 252 mengatakan, sebelah mana ya, tergantung cetakan kalau itu. Baik, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya tatkala Allah menghadirkan mimpi pada seseorang, itu adalah tamsil atau permisalan. Memang di tengah masyarakat kita ini ada yang mengatakan mungkin orang tua kangen didatengin gitu kan ya Zat. Mungkin juga ada pesan-pesan seperti kisah Kang Raffi tadi. Atau yang ketiga ada yang mengartikan bahwa sesungguhnya ini adalah
akan mendapatkan pertolongan. Ada. Di tengah masyarakat kita takwil tentang mimpi ini banyak dan berseliweran. Nah, apakah benar? Nah, di dalam keterangan lanjutan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tadi disebutkan, maka barang siapa yang dihadirkan oleh Allah di situ tadi, mimpi sebagai tamsil bagi dia dalam kehidupannya, malaikat-malaikat yang tugasnya membawakan itu, dia menjadikan mimpi ini adalah sebagai sebuah sesuatu yang mendekatkan orang itu agar mudah nanti menjadi takwilnya dalam kehidupan nyata. Nah, seperti itu, makanya yang nggak disalahkan juga 100%, tapi juga tidak bisa dibenarkan juga 100% bahwa sesungguhnya dia kangen kali itu, atau kamu lama nggak berkunjung, nggak berziarah ke kubur, kan gitu ya, bisa jadi. Nah, tetapi saya katakan dalam hal ini karena kita sudah terputus jauh fase dari para ulama seperti Ibnu Sirin yang menjago takwil mimpi, apalagi Nabi Yusuf alaihi salam, maka kembalikan seperti yang tadi disebutkan oleh dua guru kita, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Ada adabnya di dalam Islam. Kalau itu pesannya baik-baik, kita respon baik-baik. Kalau itu pesannya tidak baik, maka cukup di Anda, kemudian Anda beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu menimpa Anda dan jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi kalau itu mimpi baik, nah tadi cerita ke istri saya lihat gitu kan, ke siapa? Nagita ya. Nagita. Itu baik gitu loh. Walaupun istrinya kapan gitu kan, nggak apa-apa, ceritakan kalau baik. Karena di sana ada semacam cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau itu baik. Di antaranya adalah tafaul. Apa itu tafaul? Optimisme dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita saksikan, bahwa sesungguhnya hal itu akan Allah wujudkan dan akan Allah realisasikan. Amin. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita didatangi orang tua kah, siapakah, karib kerabat, andai tolan, jiran, tetangga, dia bawa pesan yang baik-baik, ya. Nah, ini ada caranya yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab tadi, sesungguhnya adalah tamsil dari Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya bisa memberikan semacam sebuah gambaran begini. Oh, kayaknya maksudnya ini, mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Apalagi pesannya tadi, ayo bantu saudaramu. Bukankah anjuran Allah dalam Al-Quran di surah 5 ayat kedua posisi sebelah kiri bawah? Ya, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saudaramu, ya, tolong dia. Jangan-jangan dia kesusahan, dia ada butuh bantuan, dia terlilit hutang dan sebagainya. Maka ini pesan baik yang kita bisa lakukan. Wallahu a'lam. Iya, mungkin itu cara salah satu yang baik juga karena selama ini mungkin cuma ngasih giveaway ke orang lain yang gak dikenal gitu kan. Padahal kita kan lebih baik bersedekah kepada yang kita kenal dulu. Saudara, salah satunya itu. Betul. Mungkin itu salah satu tegurannya buat Raffi ya. Masya Allah. Karena Raffi banyak banget nih ngasih-ngasih kepada orang-orang yang gak dikenal. Sedangkan saudaranya masih banyak yang membutuhkan. Ke Bang Sekarang, Fadli udah nyampe belum? belum. Belum, ya Allah mau nyampe apaan sih. Kayak naik angkot. Kita lanjut lagi nih. Ya, dengan tausiah yang berikutnya nih. Bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita umatnya untuk menghadapi mimpi buruk agar tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mungkin langsung aja kita minta tausiah praktek nih. Dari guru kita Ustadz Maulana, bagaimana caranya nih Rasulullah berpesan kepada kita pada saat kita tidur nih. Tadi kan ngomongin tidur, sekarang dipraktekin bagaimana posisi yang baik dan bagaimana amalan-amalannya supaya kita nggak terjadi tuh yang namanya mimpi buruk. Kalau mimpi pasti ada buruk. Ya boleh minta tolong mohon izin buat sahabat kita Ustadz Sidik, silakan. Yang tidak lama lagi jadi produser. Amin. Amin. Oke, Ustadz silakan. Saya langsung tausiah praktek. Gimana solusinya ketika kita bermimpi buruk? Apa adabnya? Apa yang harus kita lakukan? Mohon izin. Ya, makasih banyak. Luar biasa. Dia kasih alat-alatnya semua. Dibawa dari rumah, ntar istri nyariin ini. Enggak. Semoga ini pernah dipakai sapu di taman ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Memang ada adab-adab sebelum tidur kita kan. Galak amat ini. Mengembaskan dulu. Emang harus kenceng gitu Ustaz? Emang harus gitu ya? Enggak, ya Allah. Aja. Ini sebentar, ini sebenarnya mau ngempasin apa dendam sih kayak ngelampiasin amarah ke sini. Iya kan? Jadi ketika kita tidur kan ada adabnya. Maaf izin saya pakai sepatu ya. Lepasnya pasang lagi repot ya. Jadi kalau memang tidur kan kiblatnya di kanan. Sekali lagi, kiblat itu berada di sisi kanan.
Oh, buka pensil dulu. Oh iya, bentar sini. Sini saya pegangin. Jangan deh. deket-deket. Enggak, face shieldnya saya pegangin. Ya Allah, geran amat mau deket-deket. Nggak boleh karena kan dapat Iya. physical distancing. Iya. Nah, jadi gini. Jadi sebenarnya paling bagus itu pada saat kita mengatur posisi tempat tidur itu bagusnya arah kiblat itu di kanan. Sekali lagi di kanan. Jadi kalau ngatur tempat tidur, kalau mau salat nanti beda lagi nanti ya. Ya. Ustadz bangun syuting. Oh, syuting. Bisa tidurnya kelamaan takutnya. Takutnya tidurnya kelamaan. Ketika tertidur, posisi tidur awal memang harus begini. Dan ketika kita bermimpi buruk, maka langsung yang pertama kita lakukan bertaus, kemudian meludah sebelah kiri, tapi nggak ada ludahnya. Ya Allah. Saya minggir dulu, saya jaga-jaga. Nggak pakai ludah juga. Jaga-jaga. Jadi seakan-akan membenci. Jadi arahnya, saya praktekkan supaya kelihatan ya. Isyarat aja, isyarat ketika kita membenci bahwa ini datangnya dari setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Sebelahnya istrinya. Nggak ada. Sebelahnya istrinya lagi tidur. Apa sih hujan ya? Atau bocor gitu. Droplet. Dan ingat ya, pada posisi ini ya sebaiknya kalau memang aduh cepat tenang pergi berwudu, kemudian Masya salat. Allah. Kemudian salat. Habis salat karena ini kan masih baru jam berapa ya? Karena dia cepat tidur jam 8, udah bangun jam 10. Dia kaget, cepat sholat, habis itu lanjutkan lagi tidur. Nah, pada saat akan melanjutkan tidur, maka harus mengubah posisi tidur. Mengubah posisi tidur, jadi harusnya gimana? Berarti harus ke sini. Bukan. Enggak mesti. Kita cuma membalik bantalnya. Ya, jadi bantalnya aja yang dibalik. Karena posisi tidur mungkin badan kita mau diposisikan, posisinya sudah. Atau kita berganti tempat tidur. Geser. Jadi kita berpindah lagi. Kalau Atau cuma mulai satu dari awal gimana, lagi. San? Kalau tempat tidurnya cuma satu? Itulah maksud saya, bantalnya aja dibalik. Kirain geser kasurnya kan? Kalau ruangan luas, kita bisa bergeser atau pindah tempat dulu. Atau kita mulai dari awal lagi. Adabnya tadi itu. Ya ini makasih banyak nih tim Islam Tunda sudah mempersiapkan. Kemudian sekali lagi adabnya jangan pernah menceritakan mimpi buruk. Karena ketika kita membicarakan mimpi buruk itu, ini adabnya kalau kita mimpi buruk termasuk bertaus, kemudian mengganti posisi, kemudian kita salat, sebaiknya jangan pernah menceritakan, itu adabnya. Karena ketika kita menceritakan, kemudian yang mendengarkan itu ada seseorang yang membenci kita, rasain. Kita seperti itu. Mudah-mudahan kejadian. Nah, tapi kalau kita menceritakan kepada orang yang alhamdulillah baik, dia akan menghibur kita. Seakan-akan orang yang kena musibah, seakan-akan orang yang perlu dikasih hiburan. Anda, insya Allah, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang buruk yang akan terjadi, tapi engkau tidak mendapatkannya. Jadi itu menggembirakan. Jadi mohon maaf ya, jangan sotoy, apa namanya? So tahu. Jangan Iya. so tahu. Aku bisa jangan. Kita lihat dulu posisinya, lalu lihat keadaannya. Jangan sampai justru kita sekali lagi membuat orang resah, membuat orang was-was. Sebagaimana tadi tadi sudah menjelaskan bahwa bisa jadi, mohon maaf, setan kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Bisa jadi itu bentuk ketidaksukaan, nauzubillah summa nauzubillah. Ya, karena semua yang mengganggu namanya setan. Ya. Ustadz terima kasih banyak Ustadz penjelasannya, ya Allah. Udah jangan kemana-mana dulu, ntar saya angkat ini punya teman saya kayak punya Ustadz Cecep nih, takut ntar dicariin sama Ustadz Cecep. Dia kalau kesini suka nginep pakai ini. Nah buat jamaah yang ada di rumah, sama-sama kita saksikan dulu ada sebuah viral nih ya, tayangan viral tentang mimpi seorang kakek yang menemukan obat virus corona. Ini di tayangannya. Malam Jumat kedua juga mimpi gitu. Cu, kalau kamu membuat corona, minumlah obat yang saya bilang, langsung dia hilang. Bangun saya. Jumat ketiga saya mimpi juga dia. Ngapa kamu nggak coba minum pucuk daun leben? Saya bilang saya tidak kena corona, ya langsung dia hilang. Ya mohon, ini mimpi. Mimpi adalah ada benar, ada yang tidak. Tolong.
Iya, di wallahu alam bisawab nih ya. Kalau kita bicara masalah mimpi ini kayaknya kakeknya ini ngerasa dirinya bener banget nih ya. Karena memang kayaknya real banget gitu. Tapi bicara masalah benar atau enggaknya kita juga nggak tahu. Yang penting saat ini kita masih terus ikhtiar untuk melawan corona ini buat jamaah yang ada di rumah. Yang jelas kita harus tetap menjaga kebersihan kita, mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Nah tapi ngomongin masalah mimpi nih Ustadz Syam nih. Wah Ustadz Syam lagi betulin kuku tadi kayaknya. Lagi bersihin kuku. Lagi Ini mikirin mimpinya tadi. Lagi mikirin mimpinya. Kalau bener beneran nggak nih? ada, gitu. Ya pertanyaannya, ada orang yang suka bercerita bohong mengenai mimpi. Seolah-olah dia pernah bermimpi dan tidak pernah ada juga yang mungkin salah menafsirkan mimpi. Atau mungkin ada juga yang pernah salah menafsirkan mimpi. Nah ini bagaimana hukumannya? Katanya yang saya pernah dengar, hukumannya itu begitu berat di akhirat nantinya. Makanya nggak boleh sembarangan menakwilkan mimpi atau menafsirkan mimpi. Apakah seperti itu penjelasannya? Mohon izin, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku kembali Ustadz AR, Ustadz Maulana dan Mas Fadli. Masya Allah ternyata kami tidak mengatakan bahwa yang dikatakan tadi Bapak adalah sesuatu kebohongan. Bisa jadi itu adalah suatu kebenaran yang beliau bermimpi. Yang diragukan adalah apakah mimpi beliau itu obatnya itu cocok untuk semua orang. Ya bisa jadi mimpinya adalah obat yang cocok untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Jadi belum tentu cocok untuk pandemi tapi mungkin cocok untuk corona. Jadi subhanallah ketika seseorang berbohong tentang mimpinya, maka Rasulullah SAW mengancam bahwa ternyata mimpi yang tidak dia dapatkan, lalu dia mengatakan dia bermimpi tersebut itu adalah bagian daripada dusta yang terbesar, ya. Kemudian dusta yang terbesar ini berarti hukumannya juga sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdusta, kenapa kok bisa berbohong tentang mimpi itu dianggap dusta yang paling besar dibandingkan kan lebih berbahaya bohong langsung gitu. Bohong di kehidupan nyata tuh lebih berbahaya daripada bohong tentang mimpi. Padahal ternyata Imam At-Tabari mengatakan ternyata bohong tentang mimpi itu lebih berat daripada bohong kenyataan. Kenapa? Karena kalau bohong tentang mimpi itu mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah. Kenapa mengatasnamakan Allah? Karena mengatakan bahwa mimpi itu kan datangnya dari Allah. Allah yang mengatur, otoritatif gitu. Di dalam seseorang ketika bermimpi dia tidak bisa mengontrol dirinya. Berarti dia mengatasnamakan, saya bermimpi, saya melihat bahwasanya kamu berada di dalam surga. Kamu berada di taman yang sangat indah. Kamu begini, begini, begini. Berarti dia mengatasnamakan Allah. Allah yang ngasih tahu saya ini, saya ngasih tahu ke kamu. Padahal dia berbohong. Berarti dia berbohong atas nama Allah. Itulah kenapa berat hukumannya bagi orang yang bermimpi lalu tidak bermimpi lalu dia mengatakan dia bermimpi. Karena itu adalah kebohongan besar yang mengatasnamakan Allah. Karena kalau mau ditanya bahwasanya mana sih yang lebih real, kehidupan nyata atau kehidupan mimpi? Ternyata bisa dikatakan bahwa ketika orang bermimpi itu adalah sesuatu yang lebih real. Kenapa? Karena tidak ada kendali di sana. Itu hak Allah Subhanahu wa taala mengendalikan diri seseorang ketika dia bermimpi. Kita tidak bisa mengatur saya berada di sini. Saya berada di sini, saya berada di sini. Maka bagi orang-orang yang beriman itu tidurnya, mimpinya itu adalah lebih real daripada kehidupan nyatanya. Karena kehidupan nyatanya dia masih bisa pakai nafsu. Ketika saya punya kepentingan kepada seorang pejabat misalnya, saya bisa peres di depannya. Ketika saya misalnya membutuhkan ini, saya bisa datang ke sini. Tapi ketika mimpi, kita tidak punya kendali di dalamnya. Maka dikatakan dunia ini bagaikan orang yang namanya tertidur. Kapan dia terbangun? Ketika dia nanti sudah berada di akhirat. Kenapa? Itu juga ilustrasi bahwasanya ketika seseorang bermimpi, bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sedang mengontrol dirinya. Dia tidak punya hak apa-apa untuk mengontrol dirinya. Nggak pernah kita bisa atur, saya malam ini mau mimpi berada di sini deh. Saya malam ini mau bermimpi di sini deh. Nggak bisa, Allah yang mengatur semuanya. Maka dikatakan itu adalah real life. Atau kehidupan yang sebenar-benarnya, yang otoritatif, yang tidak bisa manusia mengaturnya. Maka jangan pernah berbohong atas nama mimpi, karena berbohong atas nama mimpi sama dengan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Disebutkan dalam hadis hukumannya itu bagaikan disuruh menyatukan 2 biji gandum yang mustahil. Jadi di akhirat nanti itu disuruh coba satukan 2 biji gandum, maka itu tidak akan pernah bisa terjadi. Nauzubillah. Jadi jangan sembarangan ya menafsirkan mimpi atau mungkin juga bercerita tentang mimpi yang sebenarnya itu tidak terjadi. Betul. Nah ini Masya Allah nih sekarang kita mau coba lanjutkan lagi ya. Langsung aja kita masuk ke curhatan online. Waktunya kita menjawab pertanyaan ya, yang sudah dikirimkan jamaah yang di rumah yang mungkin lewat sosial media ataupun lewat email. Tapi kita mau curhat langsung nih ya, boleh. Langsung aja kita tersambung dengan seseorang nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Dari daerah mana nih Mbak?
Dari Surabaya. Dari Surabaya, silakan Mbak curhatnya. Jadi gini Pak Ustadz, waktu usia saya 18 tahun, saya kena kasus ada perkara MBA. Nah, dalam waktu saya kondisi masih hamil, saya dipaksa untuk menikah. Nah, setelah menikah, saya pulang ke rumah masing-masing, jadi pisah sama suami. Tapi setelah melahirkan, saya langsung ditalak 3 oleh suami. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, setahu saya kalau secara agama itu kan waktu hamil nggak boleh menikah, bolehnya waktu setelah melahirkan akibat dari MBA tadi. Nah, ditalak 3 yang diucapkan oleh suami itu apakah sah atau enggak gitu? Itu Oke, sih pertanyaan saya. Mbaknya jangan dimatiin dulu ya teleponnya ya, karena mungkin Ustadz Maulana lagi bingung nih MBA gelar atau apa nih. MBA ini jadilah married by accident. Jadi kecelakaan, nikahnya karena kecelakaan MBA ini ya. Jamaah yang di rumah juga nanya nih MBA gelar takutnya Mbak gitu, bukan Mbak ya? NBA itu yang main Bukan itu basket. NBA itu loh basket, itu. basket. NBA. Jadi gimana Ustadz Maulana nih, apakah sah pernikahannya? Apalagi tadi dia ditalak 3 sama suami karena sebenarnya dia masih cinta. Cuma karena dipaksa untuk talak 3, ini bagaimana bisa nggak dia pernikahan balik? formalitas. Pernikahan formalitas, silakan Ustadz. Baik, Mbak yang baik hati, Mbak yang mau menjaga diri, Mbak yang sudah sadar dan bertobat, saya salut Mbak. Karena Mbak sudah mencari solusi di tempat yang tepat, bukan maaf ya, sesuatu yang buruk jangan diceritain lagi. Karena takutnya nanti dicatat lagi. Jadi berakhir sampai di sini. Mohon izin Mbak, karena kalau sudah talak 3 itu sudah jatuh talak 3. Sekali lagi, sudah jatuh talak 3. Dan kalau sudah jatuh talak 3, tidak akan bisa menikah lagi sebelum Mbak dinikahi orang lain, kemudian balik lagi kepada sosok yang dicintainya itu. Oh. Dan yang perlu ditekankan di sini, Mbak, maaf. Saya tekankan di sini, jaga diri kehormatan kita termasuk kepada si mantan tadi. Karena sudah tidak bisa lagi. Sudah jadi orang lain lagi. Dan mohon maaf. Yang paling terpenting ingatkan dia untuk tidak bermain-main dengan kata-kata talak. Karena tidak boleh dipermainkan kata talak, apalagi saya talak 3 kamu. Sudah jatuh talak 3, udah kelar itu. Berarti dia tidak bisa kembali lagi. Nah, jadi kembali lagi untuk menjaga diri, kehormatan termasuk kepada pasangan yang sudah menalaknya itu. Nah, sebenarnya pernikahannya udah aman tadi. Pernikahannya sih udah nggak ada Sudah masalah aman, ya. tidak ada masalah. Cuma karena masalahnya- dengar-dengar kata, apalagi kan dia menganggap ini cuma pernikahan formalitas. Harusnya sudah sah, sudah aman. Ya namanya pernikahan tetap Iya. sah gitu ya. Nah buat mbaknya jangan ditutup dulu nih Iya. ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena kita bicara masalah tentang hukum nikah ini telak detailnya nanti kita akan dijelaskan juga sama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Tapi mbak yang di rumah tenang jangan dimatiin karena kita akan lewat iklan dulu nih. Yang di rumah juga jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.